untuk pengayaan teks laporan hasil observasi. Maka kita sepakat kamu membaca buku novel non-teks. Silakan membaca di tempat yang kamu anggap kamu bisa menciptakan suasana yang nyaman dan memahami isi buku yang kamu baca. Sudah dibaca bukunya? Sudah ada jurnalnya? Nah, coba semuanya dilihat. Ya, coba Fitrama, berapa kali membaca? 19 kali. Oke, dengan durasi yang berbeda. Oh, baik. Berapa kali membaca? Membacanya di sekolah saja apa di rumah juga? Di rumah juga. Apa judul bukunya? 5 cm. Baik, kita lanjut kepada kelompok yang sudah membaca buku dan rasa jenuh yang dirasakan para tokoh dengan cukup mendalam. Namun kadang-kadang pengantar ini merasa terlambat dan mungkin perlu sedikit lebih banyak aksi atau konflik untuk menarik perhatian di awal. Cerita mulai memasuki fase tepat untuk pendakian gunung yang memberi gambar lebih jelas tentang motivasi dan konflik internal para karakter. Kelebihannya adalah deskripsi yang mendetail dan karakteristik yang kuat, membuat untuk lebih terhubung dengan para tokoh. Kekurangannya kadang-kadang narasi terasa agak bertele-tele, terutama saat mendalami detail-detail persiapan yang mungkin tidak terlalu penting untuk semua pembaca. Di mana para karakter mulai menghadapi tantangan nyata. Kelebihannya adalah penulis berhasil menciptakan suasana yang menegangkan dan penuh harapan. Namun kekurangan di sini mungkin adalah bahwa beberapa bagian terasa agak dipercepat, sehingga pengalaman pendakian awal terasa kurang mendalam dibandingkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Ayo, siapa lagi cepetan? Yang ini saya di sini buku mulai menampilkan konflik-konflik dan tantangan yang lebih besar selama pendakian. Kelebihannya adalah ketegangan dan drama yang meningkat membuat Ada kelebihan kurang semakin menarik. Kekurangannya adalah Kelebihan kurang. beberapa konflik terasa agak place dan kurang original yang bisa mengurangi dampak emosional bagi sebagian pembaca. Bagian ini menggali lebih dalam ke dalam dinamika hubungan antar karakter dan konflik internal mereka. Kelebihannya adalah penulis berhasil menggambarkan perkembangan karakter yang kompleks dan relasi yang realistis. Namun kekurangannya ada kalanya bagian ini terasa sedikit berlarut-larut dengan dialog yang panjang dan introspeksi yang mungkin bisa dipersingkat. Di bagian selanjutnya, saya melihat lebih banyak tantangan tentang ketegangan yang semakin intens di antara kelompok sahabat. Kelebihannya adalah pengembangan plot yang baik dan pertumbuhan karakter yang signifikan. Kekurangannya, beberapa konflik tampak agak dipaksakan dan pacing cerita kadang-kadang terasa tidak merata. Dan kawan-kawan, saya apa dulu? Jadi saya menjawab pertanyaan dari Habibah. Jadi nama gunungnya adalah Gunung Semeru. Selanjutnya saya izin memberi pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, kan sebelum menuju puncak ada yang namanya tanjakan yang mitosnya tidak boleh menghadap ke belakang agar orang yang kita sukai menyukai kita balik. Apa nama tanjakan tersebut dan apa nama puncak yang ada di Gunung Semeru? Jadi tanjakan itu bernama tanjakan kita yang dimana tadi saya sebutin. Jika kita menengok ke belakang, ya kita bisa nanti kita tidak langsung bisa begitu dan nama puncaknya itu puncak Semeru. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan moral yang dapat diambil dari buku
menggunakan sudut pandang orang pertama, jadi sangat mudah untuk saya memahami perasaan saya. Terkadang juga disebutkan candaan yang unik, seperti terkadang sejauh halaman yang saya baca, saya telah mendapatkan banyak pengetahuan baru. Salah satunya ada pada bagian saat sang tokoh sedang berada di toilet Schiphol Airport, Amsterdam, Belanda. Sistem kelas yang digunakan di sana ternyata adalah flash baru keluar secara otomatis kalau kita membuka penggunaan. Apa lagi? Ya, jadi saya di sini akan menyampaikan komentar saya. Yang membuat saya bisa merasakan apa yang si penulis ini tunjukkan. Jadi bagian itu mulai mengungkapkan keragaman tempat-tempat yang dikunjungi oleh si penulis tersebut, kayak seperti apa namanya, menyoroti keindahan alam dan tempat-tempat yang ia kunjungi seperti kayak pantai eksotis, pegunungan atau kota-kota bersejarah. Terbuka dalam berbagai budaya lainnya dengan fokus pada bagaimana penulis belajar untuk beradaptasi dan menghargai perbedaan. Trinity seringkali membagikan anekdot pribadi dan refleksi yang memberikan wawasan tentang tempat yang dikunjunginya. Seringkali dengan narasi yang penuh warna dan pemikiran telah menunjukkan deskripsi yang mirip tentang tempat-tempat yang dikunjungi, interaksi dengan penduduk lokal serta perasaan dan pemikiran selama perjalanan. Buku ini menyoroti aspek seperti sebagai destinasi keindahan alam dan makanan lokal serta tantangan yang muncul selama perjalanan. Lanjut. Saya dari saya menyukai hal dibaca sekali ini karena dari bacaan tadi saya bisa makan perbedaan makanan dari negara-negara yang berbeda. Misalnya pengalaman makanan eksotis, pertemuan dengan penduduk lokal hingga keajaiban alam yang jarang diketahui turis. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari halaman 170 sampai 200. Bagian ini mengeksplorasi destinasi yang kurang dikenal, memberikan pembaca pandangan baru tentang tempat-tempat yang jarang dikunjungi, namun penuh kejutan dan pelajaran hidup. Tadi saya sempat menyebutkan salah satu peristiwa unik yang dialami Trinity selama perjalanan. Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab ya? Pada saat Trinity sedang berada di toilet Schiphol Airport, yaitu Amsterdam, Belanda, di mana sistem push yang digunakan adalah push baru keluar SPF otomatis kalau kita membuat kunci pintu. Ya, saya akan menanyakan pertanyaan kepada teman-teman saya. Tadi kan saya udah baca komentar saya dari halaman 130 sampai 147. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa diketahui dari halaman yang sudah saya baca? Jadi yang dapat kita ketahui setelah yang dibacakan halaman awal ini pertama itu perbedaan makanan dari negara-negara yang berbeda-beda. Jadi tadi saya sudah memberitahu apa yang membuat pembaca bisa merasakan itu. Nah, jadi pertanyaan saya, tujuan penulis ini untuk membaca melalui pengalamannya itu apa? Jadi penulis ini si Trinity ini tujuannya adalah membaca bisa merasakan betapa indahnya dunia atau beragamnya dunia baik dari segi fisik maupun kultural. Yang membuat pembaca bisa merasakan apa yang penulis tunjukkan itu, jadi si Trinity ini menyoroti keindahan alam dari tempat-tempatnya yang dia kunjungi seperti pantai eksotis, pegunungan atau kota-kota besar. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apa motivasi utama Trinity dalam melakukan perjalanan berbagai negara? Pada selanjutnya, apa tantangan terbesar yang
dialami oleh Trinity itu yang pertama adalah masalah komunikasi karena perbedaan bahasa. Ia juga sering menghadapi masalah budaya dan adaptasi karena masalah kebiasaan lokal yang kebiasaan orang sana lakukan itu sangat berbeda jauh dengan si Trinity itu sendiri. Dah, tepuk tangan dong buat semuanya.